Saya kemarin berharap ketika ketika ada ucapan terima kasih beliau secara tegas mundur kan gitu. Akan baik buat Pak Mahfud, lebih lincah, lebih elegan, lebih bisa jalan lebih lentur dan sebagainya. Itu kalau beliau tidak lagi terikat dalam pemerintahan. Kalau kalkulasi normatif sebenarnya Pak Mahfud akan mendapatkan efek elektoral tinggi kalau beliau berada dalam posisi di luar. Kalau targetnya untuk menang sih memang agak agak berat ya. Tapi targetnya untuk misalnya lolos dua putaran kedua saya kira oke. Kalau kita belajar via ya belajar dari 2014, 2019 itu kemenangan Pak Jokowi di 2014 itu adalah di last minute. Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan terkait dengan kode akan mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Dan Mahfud menyatakan sedang menentukan waktu yang tepat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sedangkan alasan Mahfud belum mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena peraturan yang berlaku tidak mengharuskan menteri mundur jika ikut Pilpres. Dan kode bakal mundur dari jabatan Menko Polhukam ini juga sudah di-spill oleh Mahfud MD saat debat Cawapres Minggu 21 Januari 2024 kemarin. Tribuners, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memilihnya sebagai Menko Polhukam. Dan terkait dengan wacana mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kita bakal ngobrolin dengan ada Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad yang sekarang malam ini Tribuner sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Prof. Selamat malam Afia, apa kabar? Kabar sehat, kabar baik Prof. Prof sendiri gimana Prof? Alhamdulillah sehat ini, baru dari luar jadi belum ganti baju, gak apa-apa ya. Oke, siap Prof. Prof, ini pernyataannya sebenarnya udah diungkap, di-spill dikit gitu ya Prof ya pas kemarin closingan debat Cawapres, kemudian semalam juga di acara Profesor Mahfud MD di Semarang dia menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Tinggal nunggu momen yang tepat aja. Kalau Profesor Muradi sendiri menilainya bagaimana nih Prof terkait dengan rencana langkah dari Prof Mahfud? Makasih, Via. Saya kira saya sih berharap ya dua calon yang masih pegang posisi itu sebut bisa mundur lebih awal. Kenapa? Karena ini menyangkut dua hal. Yang pertama soal himpitan antara tugas yang bersangkutan sebagai pejabat negara. Yang kedua akan ada himpitan kepentingan ya antara sebagai menteri maupun sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi baiknya sih memang aturannya harus ketat ketika mereka maju, yang mundur saja mundur supaya kemudian fokus pada upaya pemenangan masing-masing. Karena betapapun misalnya itu dibolehkan, itu jadi kayak semacam jebakan Batman ya. Jadi jebakan yang kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, sadar nggak sadar, itu pasti kemudian irisannya sama. Kita beberapa kali misalnya memperdebatkan itu dan kemudian beberapa kali juga terjadi overlap ya, baik sebagai bawahan ya di bawahnya maupun sebagai individu. Bawahan itu begini mas gini. Kayak kasus misalnya salah satu capres kemudian adu ajudannya itu kan bingung. Apakah dia pakai pakai sebagaimana ajudan dia sebagai menteri atau ajudan sebagai calon wakil presiden. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat dalam beberapa karena di dalam aturan juga masing-masing calon wakil presiden atau capres atau calon wakil presiden itu mendapatkan pengamanan. Nah, kalau bahasa mungkin saya nyebutnya lebih sebagai ajudan lah ya. Nah, itu kemudian juga membingungkan. Nah, yang kedua, misalnya kemarin sempat 2 3 hari ada misalnya di Twitter, di X ya, itu kemudian juga muncul berita yang kemudian menegaskan itu officially ya, itu dari kementerian tertentu menampilkan soal dukungan terhadap menteri yang kebetulan maju sebagai calon Cuitan presiden. Kemenham ya. Betul. Nah, ini yang saya kira juga jadi menarik. Nah, sampai hari ini sih Pak Mahfud masih oke ya, masih belum
masih nggak overlap ya, bahkan nggak gesekannya nggak menjauh. Tapi namanya orang, saya dalam politik itu kan membayangkan bahwa demokrasi harus memberikan batasan yang jelas. Nah, artinya memang saya akan lebih baik menyarankan semakin cepat Pak Mahfud mundur itu akan semakin baik. Karena apa? Karena target dari banyak orang itu akan membuat Pak Mahfud pada akhirnya mungkin overlap dan atau mungkin tanpa sadar menggunakan fasilitas negara itu yang akan menjadikan titik bidik banyak orang termasuk dari lawan politik tersendiri sendiri gitu, Mbak Pia. Oke, siap Prof. Nah, kalau misalnya Prof Mahfud bilang ini kan lagi nunggu momen yang tepat. Sedangkan ini masa kampanyenya Prof ya ini udah nggak nyampe sebulan lagi udah selesai. Nah, kira-kira menurut Prof, dari perkiraan waktu ini betternya kapan Prof? Ataukah benar-benar pas mepet nanti mungkinkah pas masa-masa seminggu sebelum pemilihan atau seperti apa Prof? Jadi kalau misalnya kemarin misalnya debat kemarin tanggal 21 itu kan harusnya Pak Mahfud lebih elegan sebagai orang yang kemudian tidak punya beban. Karena apa? Karena dia sedang berhadapan dengan anak dari atasannya. Berdebat kemarin ya. Itu kan ada kalau walaupun mungkin nggak kelihatan, tapi saya memahaminya ada kecanggungan di situ. Kalau bahasa kasarnya punchline-nya tidak terlalu full. Jadi apa namanya daya pukulnya nggak terlalu full. Karena apa? Karena yang dia sedang kritisi, yang dia sedang hadapi adalah anak dari atasannya. Nah, ini yang saya kira menjadi beban politik yang tidak sekecil buat Pak Mahfud. Apalagi misalnya hari ini saya kemarin berharap ketika ketika ada ucapan terima kasih beliau secara tegas mundur kan gitu. Bahkan kemudian misalnya semalam terjadi misalnya banyak wartawan datang ke Kemenko Polhukam berasumsi bahwa terjadinya Pak Mahfud akan kemudian memilih untuk mundur. Nah, tapi kan politik kan kalkulatif ya, Via ya. Jadi saya kira hitungannya Pak Mahfud dan timnya mungkin baru akan pada fase tertentu dia akan mundur. Tapi saya sebagai orang yang kemudian berkecimpung dalam kajian-kajian ilmu politik begitu akan baik buat Pak Mahfud lebih lincah, lebih elegan, lebih bisa jalan lebih lentur dan sebagainya. Itu kalau beliau tidak lagi terikat dalam pemerintahan. Apalagi misalnya wacana untuk kemudian ketidakefektifan pemerintahan ini bisa menjadi salah satu pintu masuk Pak Mahfud untuk memilih mundur dari jabatannya yang diemban saat ini begitu. Oke, baik. Prof, kita sama-sama menunggu nih kapan ya, karena kodenya udah gede banget, tapi waktu pastinya kita akan sama-sama menunggu. Kemudian, Prof, ini kan alasan Pak Mahfud mundur untuk menghindari konflik kepentingan ya saat dia maju jadi cawapres. Nah, ini Prof melihat ini benar-benar sebagai sikap politika atau manuver politika untuk elektoralnya Pak Mahfud gitu, untuk pendidikan politik gitu istilahnya di negeri ini, Prof. Kalau kalkulasi normatif sebenarnya Pak Mahfud akan mendapatkan efek elektoral tinggi kalau beliau berada dalam posisi di luar. Kenapa gini, Via? Hari ini misalnya kalau Pak Anies sama Pak Muhaimin kan jelas dia di luar. Tagline-nya perubahan. Kalau kemudian misalnya klaim Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu kan klaimnya adalah lanjutkan. Nah, kalau misalnya Pak Mahfud ini kemudian dari awal sudah clear, harusnya kemudian lanjutkan dengan fase misalnya perbaikan dan sebagainya. Tapi publik akan bingung kalau Pak Mahfud masih di dalam. Dan ini jadi beban baru. Kenapa? Kenapa efek elektoralnya nggak dapet. Pak Mahfud itu kan kalau kita mau lihat 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 peta elektoral itu kan Pak Mahfud itu ada dalam posisi kelompok-kelompok menengah atas yang terdidik ya, yang kemudian ingin misalnya Pak Mahfud punya sikap yang tegas. Nah, sampai hari ini sih memang tidak ada perubahan, tapi orang orang ragu nih, Mbak Pia nih. Kira-kira Pak Mahfud ini mewakili siapa? Entitas sebagai apa? Karena apa? Karena kalau dibilang akan ada perubahan, beliau masih di dalam. Sementara pengen ada lanjutkan posisi lanjutannya ada di posisi anaknya Pak Jokowi yang sekarang kemudian maju sebagai cawapres. Nah, maksud saya akan lebih baik misalnya dalam fase 1-2 hari ini Pak Mahfud memutuskan supaya tidak jadi beban baru. Kenapa? Karena efek elektoralnya nggak dapet selama hampir 2-3 bulan ya, 2-3 bulan proses kampanye ketika mulai pendaftaran di November kemudian sampai hari ini misalnya itu kan kita nggak dapat beliau nggak dapat efek yang cukup kuat untuk minimal
diceruk pemilih kelompok menengah atas terdidik yang kemudian memang menjadi apa namanya apa ceruknya pemilih Pak Mahfud di luar misalnya dibanding dengan calon yang lain begitu, Mbak Pia. Oke, tapi itu memungkinkan Prof untuk ngebut suara kurang dari sebulan Prof misalnya. Kalau targetnya untuk menang sih memang agak agak berat ya. Tapi targetnya untuk misalnya lolos dua putaran kedua saya kira oke. Karena masih ada misalnya begini, sampai hari ini kalau kita mau jujur misalnya banyak kemarin ada survei juga walaupun tidak terbuka ya, survei bahkan di Jabar waktu kemarin ya, itu masih ada hampir 25 yang belum memutuskan pemilih. Bayangin, itu artinya kalau Jabar ada sekitar hampir 37 juta, maka ada hampir kurang lebih sekitar ya apa namanya 10 sampai 5 sampai 12 juta pemilih yang kemudian bisa dia dia apa akan menentukan. Dan waktu ini saya kira Pak Mahfud bisa mengambil itu. Dan kalau kita misalnya ngambil survei yang terlalu agak lebih lebar masih ada sekitar 15% ya yang belum menentukan pilihan. Bahkan misalnya masih menunggu apa namanya tawaran dari calon capres dan cawapres ke depan itu dalam kurun waktu hampir 1 bulan ke depan. Contoh biasanya begini, kalau kita belajar via ya belajar dari 2014, 2019 itu kemenangan Pak Jokowi di 2014 itu adalah di last minute. Jadi ada waktu kemudian orang memikir oh ternyata ini loh pilih walaupun peluangnya itu mungkin waktu itu ya itu Pak Jokowi kemudian dianggap tidak cukup bisa mengalahkan Pak Prabowo waktu itu. Hari ini saya kira juga memungkinkan misalnya Ganjar Mahfud untuk bisa jauh mendekatkan apa namanya ke nomor satu misalnya ke orang yang calon yang kemudian dianggap punya potensi untuk memenangkan di putaran pertama. Nah, jadi memang peluangnya di sini. Yang kedua, saya kira kalaupun memungkinkan misalnya ada rangkaian yang jauh lebih besar, maka suara yang 10 sampai 15% yang kemudian belum menentukan pilihan secara tetapi masih memungkinkan untuk berpindah, itu bisa kemudian menjadi suara yang bisa diambil oleh Pak Mahfud dalam waktu kurang dari 30 hari ke depan. Begitu, Pia. Oke, siap. Yang penting kalau misalnya untuk menang tadi agak berat, tapi untuk 2 putaran ini masih peluangnya besar ya, Prof ya. Oke. Nah, Prof, ini kalau misalnya menurut Prof sendiri, kenapa sih sepertinya Prof Mahfud nih mengundur-mundur gitu untuk mundur, sedangkan ada statement dia selama 3 bulan belakangan ya, Prof ya, ini sudah tidak memakai fasilitas negara, seperti itu. Apakah bentuk nggak enak juga sama Presiden Jokowi, Prof? Ini yang saya kira politik oligarki kita ya. Jadi beberapa nama yang kemudian maju, kalau dengar cerita misalnya Pak Caimin, kemudian cerita dari beberapa orang itu kemudian diarahkan untuk mendukung A, B, C dan sebagainya. Itu saya kira dari cara itu yang kemudian membuat ada kesungkanan politik ya. Jadi kalau lihat mungkin Pak Mahfud ketika kemudian dipinang oleh oleh partai pengusung dari Pak Ganjar, pasti beliau juga kan lapor dulu ke presidennya. Dan biasanya kan presiden hanya ya mohon tetap dibantu segala macam itu kesungkahan itu muncul. Nah, jadi memang ini juga politik oligarki yang saya kira perlu pelan-pelan kita harus mulai tinggalkan. Kenapa? Karena akhirnya semua terikat. Ada terikat karena faktor psikologis ya. Saya kira Pak Mahfud untuk poin yang pertama ini. Ada yang terikat karena faktor misalnya hubungan baik ya karena hubungan baik. Yang ketiga ada terikat karena misalnya tersandra kasus tertentu. Nah, ini yang saya kira juga dalam banyak kasus dari beberapa menteri yang kemudian antara maju mundur untuk berhenti gitu karena dianggap memiliki dari 3 hal tadi. Ada yang psikologis, ada yang kemudian karena personal alasannya, yang ketiga adalah karena tersandra kasus. Nah, tinggal seperti apa Pak Mahfud menyikapi. Kalau saya jadi Pak Mahfud makin cepat makin baik. Kenapa? Karena untuk memastikan suara dari pemilih kelas menengah ke atas yang terdidik yang kemudian masih kemudian mempertimbangkan akan memilih siapa. Karena saya kira Pak Mahfud kan dianggap punya saham terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, punya saham misalnya untuk kemudian fokus pada penguatan negara dalam konteks yang lebih bersih dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu kemudian dilihat oleh Pak Mahfud kenapa penting buat beliau untuk misalnya
segera mungkin untuk mundur dan fokus pada pemenangan, mengambil ceruk-ceruk suara yang masih belum bisa mempertimbangkan untuk memilih salah satu pasangan calon yang ada gitu, ya. Oke, Prof. Nah, kita juga mau lebih membreakdown lagi kata-kata dari Pak Mahfud nih, Prof. Beliau kan bilang kalau misalnya ingin mundur karena ingin memberi contoh bagaimana kandidat Pilpres tidak mencampuri urusan politik dengan keperluan dan fasilitas sebagai pejabat negara. Nah, ini kira-kira mengarah kalau misalnya dia mundur, berarti yang satu lagi bakal mundur nggak sih, Prof? Kira-kira bakal nyampe nggak ya pesannya ke situ, Prof? Saya kira dari awal Pak Mahfud sudah melihat ada gejala yang nggak baik, ya. Tadi yang saya bilang misalnya menterinya mungkin waspada, artinya dengan koridor, ya. Tapi staf-staf itu bingung. Contoh misalnya ada satu capres kemudian kemarin ke Padang gitu menggunakan fasilitas negara. Dia kemudian mendarat di di Lanut eh, TNI AU gitu, ya. Kemudian menggunakan fasilitas kementerian dan sebagainya. Tapi di dalam beberapa waktu kemudian harinya mungkin setelah sudah sore, ya. Tapi tetap saja maksud saya itu tetap menggunakan fasilitas negara. Itu yang saya kira penting untuk digarisbawahi. Bahwa Pak Mahfud bilang bahwa ingin memberikan edukasi, harusnya, sekali lagi saya bilang harusnya, makin cepat Pak Mahfud mundur makin baik. Harusnya ketika beliau maju supaya lebih nyaman, tanda kutip, ya, tarung untuk menjaga basis elektoral yang bersangkutan, itu kemudian dengan tegas memilih untuk berada dalam posisi yang tidak bersama lagi dengan pemerintahan. Kenapa? Karena tadi ternyata apa yang Pak Mahfud harapkan sebenarnya kan nggak kejadian. Hari ini misalnya bahkan ke presiden itu kemudian memilih untuk kemudian secara terbuka tanda kutip, ya, untuk kemudian memilih mendukung salah satu paslon, yang saya kira itu menjadi salah satu poin penting yang tidak baik secara demokrasi. Kenapa? Karena dari awal presiden tidak maju walaupun aturannya tidak dilanggar, tapi secara etika politik itu jauh lebih tidak beretika ketika kemudian dilakukan oleh pejabat publik dari level paling bawah sampai level paling atas. Oke, kalau begitu Prof. Muradi, terima kasih waktunya ya Prof ya perbincangan kita. Semoga juga ini bisa menjadi ilmu baru bagi Tribuners juga yang menyaksikan dan ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan karena tadi banyak banget yang udah kita breakdown ya Pak Prof ya Prof ya. Baik, terima kasih Pia. Salam buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali Prof. Salam. Dia Tribuners, siap. Perbincangan kita dengan Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad terkait dengan isu-isu politik terkini. Kalau begitu, saya Fia Tio Konibili pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.